Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Hidayatul, NIM 34021900036 dari kelas Manajemen B semester 6 reguler. Pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dosen Muhtar Abdul Qadir SEMM. Pada pertemuan yang ketiga ini, saya akan menjelaskan mengenai SOP. Yang pertama, yaitu SOP menurut para ahli. Di sini ada yang menurut Laksmi. Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan dokumen yang berhubungan dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis guna menuntaskan suatu pekerjaan yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif dari pekerja dengan biaya serendahnya. Yang kedua, menurut Sailendra 2015, Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan aktivitas operasional organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar. Yang ketiga, di sini ada menurut Mukijat 2008. Standar Operasional Prosedur atau SOP adalah sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan, di mana pekerjaan tersebut dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, bila mana mengerjakannya, di mana mengerjakannya, dan siapa yang mengerjakannya. Yang keempat, menurut Cipto Atmoko 2011, Standar Operasional Prosedur atau SOP merupakan suatu panduan atau pedoman yang dipakai untuk mengerjakan sebuah tugas atau pekerjaan sesuai fungsi dan alat penilaian kinerja instansi non-pemerintah atau pemerintah, non-usaha atau usaha yang berdasarkan pada administrasi, indikator-indikator teknis, dan prosedur kerja. Prosedur sesuai tata kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang saling berkaitan. Yang kelima, menurut Insani 2010, SOP merupakan dokumen yang memuat mengenai serangkaian perintah atau instruksi yang telah dibuat secara tertulis, kemudian dibakukan pada berbagai proses penyelenggaraan administrasi perkantoran yang terdiri dari cara melakukan pekerjaan, tempat penyelenggaraan waktu, dan juga pelaksanaan dan individu yang terlibat dalam aktivitas. Nah, di sini ada manfaat SOP. Yang pertama, sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menjelaskan pekerjaan khusus, mengurangi kesalahan dan kelalaian. Yang kedua, SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen, sehingga akan mengurangi keterlibatan pemimpin dalam pelaksanaan proses sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dengan mendokumentasikan tanggung jawab khusus dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, di sini menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai cara konkret untuk memperbaiki kinerja secara membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan. Yang kelima, menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Yang keenam, menunjukkan kinerja bahwa organisasi efisien dan dikelola dengan baik. Yang berikutnya, fungsi SOP. Yang pertama, memperlancar tugas petugas atau pegawai atau tim atau juga unit kerja. Yang kedua, sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan. Yang ketiga, mengetahui dengan jelas hambatan-hambatannya dan mudah dilacak.
Yang keempat, mengarahkan petugas atau pegawai untuk sama-sama disiplin dalam bekerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan rutin. Yang berikutnya yaitu tujuan SOP. Tujuan pembuatan SOP adalah untuk menjelaskan perincian atau standar yang tetap mengenai aktivitas pekerjaan yang berulang-ulang yang diselenggarakan dalam suatu organisasi. Di sini ada tujuan yang lainnya, yaitu yang pertama untuk menjaga konsistensi tingkat penampilan kinerja atau kondisi tertentu dan kemana petugas dan lingkungan dalam melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan tertentu. Yang kedua, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu bagi sesama pekerja dan supervisor. Yang ketiga yaitu untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, dengan demikian menghindari dan mengurangi konflik, keraguan, duplikasi, serta pemborosan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Yang keempat merupakan parameter untuk menilai waktu pelayanan, mutu pelayanan. Yang kelima untuk lebih menjamin penggunaan tenaga dan sumber daya secara efisien dan efektif. Yang keenam, untuk menjelaskan alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas yang terkait. Yang berikutnya yaitu yang bagian C, SOP berkaitan dengan perusahaan serta lambang-lambang flowchart. Nah, di sini sudah ada bagian-bagiannya. Yang pertama bagian order kain, dari mulai order PO, cek stok, inventory, jika ada langsung diproses, jika kosong order kain lagi, terus supplier atau cek stok supplier, jika kosong tunggu, terus datang, tunggu sampai itu bayar, kirim, terus kembali lagi ke inventory besar. Yang berikutnya yaitu di sini yang kedua bagian order batik. Yang pertama order PO, terus ke cek stok inven kecil, jika ada pewarnaan, jika kosong langsung ke order batik, pengecap atau pembatik, terus ke stok kain, terus keambil ke skon, jika ada tunggu, terus di sini langsung sesudah stok kain menggunakan apa, yaitu ada dua di sini, bisa menggunakan cap atau tulis, terus langsung kirim ke Sogan, langsung ke inventory kecil. Nah, ini yang keempat, bagian order warna, order PO, cek stok, kain batik warna, jika ada diproses, jika kosong langsung ke cek batik, ke pesan batik, terus diwarnai, setelah itu diwarnai ulang, terus ke inventory kain batik warna. Yang berikutnya yaitu di sini ada bagian pewarnaan, dari mulai order warna dari supplier, terus ke stok material pewarna, terus dicek order material warna. Di sini ada persiapan pewarnaan, terus ke pencampuran warna, penyiapan air panas untuk selorotan, terus juga di sini ada penyiapan kain batik. Nah, setelah itu pencelupan naphtha, setelah itu langsung didinginkan. Seterusnya pencelupan garam pembangkit,
terus dianginkan, penilaian, peralatan, penjemuran, terus setelah itu ke penyetoran ke inventory kain warna. Nah, di sini ada flowchart yang lainnya, yaitu bagian prafoto, order PO, cek stok kain, setelah ada order warna supplier, setelah itu ke proses prafoto, dan yang terakhir supplier. Terus di sini yang terakhir, ini yang surat yang terakhir. Mungkin sekian penjelasan dari materi mengenai SOP. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.